anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana tidak lanjut atau RTL PKG PJOK Kabupaten Gorontalo yang bermitra dengan Kombel SDN 3 Batu Daha yang akan dilaksanakan oleh guru PJOK kita, yakni Pak Bapak Refiksal Akibu. Ini sangat bagus untuk peningkatan kualitas belajar kita di SDN 3 Batu Daha. Apalagi saya melihat atau sesuai dengan laporan dari guru bahwa kegiatannya ini itu bermitra dengan Kombel kita SDN 3 Batu Daha. Jadi ini sungguh luar biasa untuk peningkatan kualitas pendidikan di SDN 3 Batu Daha. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena Kombel itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan guru supaya dapat berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa itu sendiri. Jadi kegiatan kita ini bertujuan untuk peningkatan kualitas belajar siswa mata-mata. Kemudian manfaat dari Kombel, kita mengadakan Kombel ini atau komunitas belajar. Yang pertama itu memudahkan guru dalam mengembangkan pemahaman terhadap implementasi kurikulum merdeka, terutama PJOK. Dalam Kombel, guru bisa berdiskusi tentang hal-hal apa yang kita tidak ketahui ataupun bertukar pikiran. Kombel bisa menjadi wadah untuk kita atau media dalam berkolaborasi. Baik guru kelas bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk dapat memecahkan masalah di sekolah kita ini. Ini yang mungkin akan dilaksanakan oleh Pak Refiksal dalam RTL-nya itu tentang festival olahraga tradisional yang beliau akan laksanakan di sekolah kita, yang pesertanya itu semuanya adalah peserta didik. Ini sungguh luar biasa Bapak dan Ibu. Sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah kita, terutama dalam pembelajaran, itu dapat terminimalisir ataupun kurang. Tidak ada lagi ketimpangan kompetensi antar pendidik yang ada di sekolah kita. Dengan demikian, siswa akan memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama dengan siswa yang lain. Itu tujuannya, supaya pengalaman itu bisa sama. Gurunya siapapun, kualitas mereka itu bisa sama. Itu guna dari Kombel. Oleh sebab itu, guru PJOK kita itu dia bermitra dengan Kombel supaya untuk meminimalisir masalah yang terjadi di sekolah kita. Jadi ini sungguh luar biasa. Semoga ini dapat berlangsung dengan baik, terlaksana dengan baik atas dukungan dari kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan menjadi motivasi untuk kita dan
menjadi kenyataan di masa yang akan datang pun sekarang ini. Amin. Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita dengarkan bersama pemaparan hasil rencana tindak lanjut PKG PJOK Kabupaten Gorontalo yang bermitra dengan Kombel SDN 3 Batudaha yang akan dipaparkan oleh Bapak Rekisal RP Akibu SPD. Pada beliau disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 3 Batudaha, yang saya hormati staf dan guru seluruh usaha. Izinkanlah saya memaparkan rencana tindak lanjut yang saya telah ikuti dalam beberapa minggu yang lalu di dalam PKG ya, PKG PJOK Kabupaten Gorontalo yang sudah beberapa minggu saya sudah lakukan. Ada berupa materi yang online dengan offline atau dinamakan dengan selama beberapa 3 bulan. Jadi untuk kelanjutannya, ini adalah rencana tindak lanjut saya untuk gabungan Kombel dengan SDN 3 Batudaha. Di sini saya memaparkan yaitu tentang festival dengan materi festival olahraga tradisional, ya, atau sport education dengan model ya, sport education model. Nah, jadi di sini yang melibatkan seluruh yang ada mitra-mitra di sekolah beserta dengan siswa. Jadi siswa yang ada semua di sini sekitar 166 siswa yang saya akan tunjukkan, yaitu siswa kelas 4, 5 dan 6 sebagai peserta, kemudian yang lainnya itu tetap berpartisipasi sebagai penyelenggara atau yang ada di suatu education ini. Jadi saya lanjut. Kemudian di sini ada saya menggunakan latar belakang, yaitu permainan tradisional kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun sering berkembang pada zaman permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional yang adaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Ya, memang betul. Ini sering perkembangan zaman ini memang sekarang sudah zaman Z. Ya, dan kalau zaman saya itu masih zaman zaman yang sangat luar biasa. Jadi zaman sekarang zaman Z itu kebanyakan kalau misalnya kita punya anak saja, kita contoh saja sama anak kita sendiri. Yang dulunya kalau kita sedang bermain di luar, pasti orang tua adik masuk, sudah malam, gak usah bermain, atau masuk, gak usah bermain di panas matahari, atau jangan bermain di pasir, atau jangan bermain di main sepak bola. Sekarang bedanya yaitu anak sekarang itu mereka bermain
gadget atau handphone. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Dari zaman permainan tradisional semakin jarang dimainkan, ini sekarang sudah musnah, bahkan sudah tidak ada lagi yang kita dapatkan. Apalagi permainan tradisional di sekolah ini kurang saya lihat siswa-siswa bermain permainan tradisional. Ya. Jadi di sini saya akan menimbulkan kembali permainan tradisional ini yang bermanfaat pada peserta didik. Kemudian modelnya itu berupa model SEM atau Sport Education Model, merupakan salah satu model pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna bagi peserta didik, karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman permainan peran peserta didik diharapkan dan situasi yang mencerminkan pada kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM, suara atau voice seperti peserta didik sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan olahraga tradisional. Atau yang dari di sini saya mengambil permainan tradisional itu Gobak Sodor, sudah, ya, yang dinamakan kalau di daerah kita itu yaitu kalari, ya, Gobak Sodor. Kalau di daerah kita itu kalari, zaman dahulunya kalari. Kalau ini sudah zaman now, sudah diganti lagi ke kalari dan Gobak Sodor. Sedangkan voice di sini seperti diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta berkepentingan persib dengan melibatkan peserta didik untuk mengatur ruang pertandingan. Jadi yang di sini dimasukkan di sini, di sini permainannya Gobak Sodor. Di situ ada wasitnya, ada pemainnya, ada manajer. Jadi semua itu diperankan oleh peserta didik. Hanya guru-guru saja yang memantau. Jadi tidak ada lagi panitia untuk guru-guru. Panitianya peserta didik masing-masing peserta didik. Atau yang saya ambil kelas itu kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Kemudian kita lanjut. Tujuan program melestarikan permainan tradisional Indonesia yang menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Berikut mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antara peserta didik. Selanjutnya, capaian angka dan hasil yang diharapkan. Ya, ini adalah capaian peserta didik memahami aturan permainan tradisional, seperti peserta didik mampu memainkan permainan tradisional dengan benar dalam model SEM. Peserta didik menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Langkah-langkah peserta didik melakukan pembahasan dalam technical meeting. Jadi di sini ada technical meeting, ada pendaftarannya. Jadi kelas 4, 5, dan 6 itu bisa berdaftar, atau kelas 1, 2, 3 juga bisa. Jadi seluruh peserta didik bisa mendaftar, mengusulkan setiap kelas satu tim. Kemudian dalam technical meeting nantinya itu peserta didik yang jadi panitianya. Peserta didik melakukan pemilihan dalam tahap aplikasi seperti peserta didik latihan dalam pengelolaan musik. Kemudian hasil yang diharapkan, menyelenggarakan kompetensi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama, menganalisis pertandingan dan turnamen.
Yang berikut dapat menerima kemenangan dan kekalahan yang dengan lapang dada. Jadi peran di sini peserta didik yang menjadi panitia, kemudian wasit, pelatih, manajer, peserta, reporter, supporters, dan sebagainya. Jadi hari ini semua ini akan diperankan oleh peserta didik. Dari panitianya, MC, jadi panitia ada MC, ada bendahara, dan lain sebagainya. Kemudian wasit, yang wasit akan memimpin pertandingan di lapangan. Kemudian pelatih dari masing-masing setiap kelas peserta didik. Kemudian yang ini struktur program dan mitra dalam Kuampel. Struktur program ini partikuler peserta didik yang terlibat, yaitu seperti saya sebutkan tadi, kelas 4, 5, dan 6. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Kemudian mitra dalam Kuampel, penanggung jawab adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi lokomotif, fasilitator adalah komunitas sekolah terdiri dari guru, PJOK, guru mapel, guru kelas, dan TND. Mitra dalam KBS yaitu OPS atau operator sekolah yang nantinya dapat membantu terkaitnya publikasi kegiatan melalui sosmed. Jadi kegiatan ini kita akan publikasikan di sosmed berupa Facebook, WA, dan lain sebagainya. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinasi atau koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaannya. Peserta dan pihak lainnya berasal dari peserta didik. Dan untuk lanjut pernyataan tentang kapasitas yang memiliki kelas sekolah. Ini sekolah memiliki yang satu, pertama yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai kualifikasi akademik guru sebanyak 11 orang. Kemudian yang kedua, peserta didik yang berjumlah 166 orang yang mengikuti kompetisi yaitu kelas 4, 5, dan 6 mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya menjadi panitia. Peserta wasit, pelatih, manajer, dan seluruh peserta didik kelas 1, 2, dan 3, 4, dan 5 yang diikuti kompetensi menjadi supporter. Jadi kelas di bawah ini akan jadi supporter dengan kelas tinggi. Sekolah yang memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan kompetensi, visi, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk digunakan dalam kegiatan kompetensi Porpor atau Festival Olahraga Tradisional Wonosobo. Kemudian yang berikut rencana evaluasi. Ada 5 tahap evaluasi Porgol Festival Olahraga Tradisional Model STEM. Dalam pembelajaran masing-masing tahap harus dievaluasi keseluruhan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi terhadap Porgol Model STEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya pertama yaitu tujuan pembelajaran meninjau pencapaian tujuan pembelajaran dalam Porgol Model STEM, umpan balik peserta didik tentang pengalaman dan pembelajaran Porgol STEM dalam STEM. Berikut mengumpulkan pendataan melalui refleksi. Jadi ada tujuannya, ada umpan balik peserta didik dengan guru-guru atau teman sejawat, ada umpan balik. Kemudian ada refleksinya, mengulang kembali bagaimana yang apa mereka lakukan pada saat di lapangan, itu menyenangkan atau tidak. Jadi di sini ada merefleksikan. Kemudian ini refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pemenang. Jadi kita mendapat pengalaman yang sangat bagus di sini, terutama pada peserta didik.
Evaluasi yang berikut, evaluasi penerapan konsep 5 slide. Sikap yang terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Jadi melihatkan etika yang baik kalau masuk pada etika yang baik pada peserta didik. Kemudian yang itu kemungkinan tantangannya. Ini tantangan yang akan kita hadapi, yaitu pengelolaan waktu, jadwal yang padat. Jadi pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua yaitu faktor alam. Ya, faktor alam ini mungkin sekarang ada musim hujan, ada panas dan dingin. Kemudian lapangan outdoor yang sangat mempengaruhi oleh kondisi cuaca. Motivasi peserta didik, kesulitan dalam manajemen kelas, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian dan konflik teman. Yang keempat, melibatkan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan. Jadi kita ada dukungan dari orang tua, kurangnya juga dukungan yang melibatkan orang tua, komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dukungan terhadap kegiatan ini. Kemudian yang kelima, menjadwalkan yang lebih efisien dan efektif. Ini solusinya. Karena mulai memasuki musim penghujan hingga kegiatan pelaksanaan lebih aman pada pagi hari. Kemudian yang ketujuh, menggunakan perbedaan positif, memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan, ujian dan komunikasi terhadap terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang berikutnya, mengadakan pertemuan dengan komunitas sekolah dan orang tua peserta didik, menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi itulah pemaparan saya. Nantinya pada saat ini kita akan membuat namanya panitia. Jadi panitia ini adalah panitia yang paling utama, terutama yaitu guru-guru. Nanti kita bahas lagi pada ada kesiswaan dan sebagainya, ada keagamaan. Jadi itu tampilan dari penyampaian dari saya atau paparan dari rencana tindakan saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan hasil rencana tindak lanjut PKG PJOK Kabupaten Gorontalo yang bermitra dengan Kombel SDN 3 Wadra yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur Ibu. Ini kalau saya melihat Bapak dan Ibu, sungguh luar biasa apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Rektor di sekolah kita ini, yakni tentang Gobak Sodor. Gobak Sodor ini adalah permainan tradisional rakyat Gorontalo yang sering kita kenal dengan kalari. Itu membutuhkan kerjasama yang baik antar tim. Untuk itu Bapak dan Ibu kegiatan ini perlu kita dukung bersama. Di sini kan ada pembentukan panitia, kemudian juga ada peserta didiknya. Jadi ini yang akan kita dukung. Perlu kerjasama yang baik bagi kita semua yang ada di SDN 3 Wadra. Jadi cukup sekian dulu pemaparan hasil RTL PKG PJOK Kabupaten Gorontalo. Marilah
kegiatan kita pada hari ini. Sama kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi